Guru. Halo, aku juga pemimpin Tianjimen. Kenapa selalu lakukan ini? Curi ayam dan anjing. Aku cuma mau uji kemampuanmu. Kini, kau sudah mahir bela diri. Kultivasimu sudah lampaui aku. Guru tenang. Turun gunung. Gunung ini indah. Ada segalanya. Kenapa aku harus turun? Jika tak pergi, guru aku akan pakai cambuk kecil. Guru, kenapa suruh aku turun terus? Kartu ini ada 10 miliar. Cukup untukmu. Boroskan. Ini token Ancient Dian. Itu organisasi terbesar di Ancient Jie. Kau yang pimpin. Juga kami Tianjimen dari perak laut dalam. Bisa bersihkan orang. Daging 100 makna. Kau ambil juga. Guru, kau beri semua harta padaku. Ini puluhan tahun lalu. Aku guru pernah untukmu. Tetapkan satu pernikahan. Sekarang kau harus turun gunung. Penuhi janji nikah. Guru, kau beri semua harta padaku. Kukira kau siapkan akhir hidup. Kau ini, hidupmu ada bencana. Harus dengan orang yang ditakdirkan jadi suami istri. Baru bisa selesai. Jika tidak, kau akan hancur selamanya. Guru, aku masih muda. Aku tak mau nikah. Guru. Kenapa usir kakak senior turun gunung? Kakakmu. Nasibnya sudah ditentukan. Guru. Aku juga hacker. Bisa pantau gerak-gerik kakak. Kalau kakak bahaya di bawah gimana? Tidak. Kita beritahu 4 kakak senior. Naga hitam. Aku bersihkan markas. Cepat serah diri. Apa aku dengar? Kau mau bunuh aku? Naga hitam. Kau monyet yang minta bantuan konyol. Dua. Bunuh dia. Pasukan lemah. Adik turun gunung. Halo Tuan Yun, tapi grup Changyu tawar 10 miliar lebih tinggi dari kita. Tak peduli berapa Changyu Group. Lexin Group tambah 10%. Baik, Pak Yun. Apa? Adik magang turun gunung. Dokter Yu, jantung pasien berhenti, tekanan darah turun. Mungkin tak bertahan. Pisau bedah. Klaim hemostatik. Dokter, jantung pasien pulih.
Adik magang turun gunung. Mau apa? Kamu itu apa? Kamu berani saingan sama aku? Kat. Sutradara. Gimana? Guru siap pantas jadi idola nasional. Akting tadi luar biasa. Sangat kuat. Terima kasih sutradara. Adik magang turun gunung. Mungkin ini. Mau apa? Ini rumah Lin Qian. Saya cari Lin Qian. Ini rumah Lin Qian. Tapi bukan sembarang orang bisa masuk. Saya bukan orang lain. Tunangan. Ada apa? Nona. Dia bilang tunanganmu. Lucu kan? Kau bodoh. Sembarang orang bisa panggil tunanganku. Suruh dia pergi. Kau Lin Qian. Guruku bilang, kita dijodohkan sejak kecil. Jadi perjanjian nikah. Omong kosong. Surat nikah sampah. Aku tak akan akui. Pergi sekarang. Lihat apa? Nanti kucongkal matamu. Lidah tebal. Kulit kasar. Kau terlalu panas hati. Nanti, kutusuk 2 kali sembuh. Apa? Gagal jadi penipu. Jadi dukun jalanan. Qian, kenapa di sini berteriak-teriak? Tak seperti putri bangsawan sama sekali. Ibu, Dia hina keluarga Lin. Juga ada pertunangan denganku. Nyonya, ada surat nikah sebagai bukti. Aku memang tunangan Lin Qian. Benar. di sini memang ada tanda tangan ayahku. Ikut aku. Ibu, apa maksudmu? Nak, mari, minum teh. Duduk. Kapan? Aku nikah dengan Nona Lin. Surat nikah ini memang aku, Tuan Tualin yang tanda tangan. Tapi, aku tak bisa nikahkan putriku padamu. Aku punya surat nikah. Lihat, pakaianmu santai. Sederhana putriku. Berpakaian rapi, elegan. Jadi, kalian tak cocok. Aku punya surat nikah. Pernikahan harus setara. Qian cantik dan berbakat. Sedang kau. Aku punya surat nikah. Maksudku, Aku punya surat nikah. Surat nikah. Kau gila. keluarga Lin keluarga terbesar di kota selatan aset miliaran. Hanya dengan secarik surat nikah. Suruh aku nikahkan putriku padamu. Mimpi di siang bolong. Aku punya surat nikah. Punya surat nikah aja sombong. Tuan Ye, Yi, kau datang. Kakak Ye. Akhirnya kau datang. Ini dia si miskin. Bawa surat nikah murahan. Maksa aku nikah dengannya. Qian. Sama orang miskin apa perlu marah? Sebentar. Tuan akan tunjuk. Bagaimana aku hajar si kurang ajar ini. Wanita bodoh. Setelah Tuan nikahi kau, semua milik keluarga Lin jadi milik Tuan. Saudara. Boleh tanya kau dari klan mana? Kerja di mana? Aku. Tak kerja. 2 hari lalu. Baru turun gunung. Kukira ada kemampuan. Ternyata baru turun gunung. Orang kampung. Aku murid Tianji. Murid Tianji apa? Sekte kecil macam ini tak pernah dengar. Orang kampung tetaplah orang kampung. Hei bocah. Kau tahu siapa aku? Tak mau tahu. Buka mata anjingmu, lihat baik-baik. Aku. Putra sulung grup Y. Ye Pengwei. Tak pernah dengar. Tak ada waktu untuk omong kosong. Kau kesini demi uang kan? Kartu ini berisi 1 juta. Cukup untuk sampah sepertimu. Seumur hidup. Ambil uang, pergi.
Sekarang. Segera. Enyah. Ini uang yang seumur hidupmu tak akan bisa kau dapatkan. Ambil cepat. Pemberian KKI. Terima saja. Kenapa? Kurang ya? Tuan bisa tambah. Ambil uang KY. Ingat sujud pada KY. Terima sedekah KY. Kenapa? Masih ingat tunangan dengan Kian-Kian? Aku bilang. Aku tak setuju. Kian-Kianku. Tak mungkin nikah denganmu miskin tak berguna. Bocah. Ambil dan pergi. Jika surat nikah dari guru rusak kena sabuk lagi. Bocah. Suruh ambil uang. Kau ambil surat nikah rusak. Sengaja lawan aku. Kembalikan surat nikahku sekarang. Kenapa? Mau pukul aku? Ayo. Pukul sini. Lihat kau berani. Apa-apaan? Kau benar-benar mau pukul KY? Aku bilang. Hari ini berani sentuh KY sehelai rambut pun. Jangan harap hidup tinggalkan Jiang dong. Surat nikah hancur. Kena sabuk guru tunjukkan kekuatan juga kena sabuk guru. Karena sama-sama kena sabuk. Mending. Kau suruh aku pukul. Berhenti semua. Kau ini. Datang rusuh di rumah Lin. Kakek. Ini si pengemis. Dia hina keluarga Lin, dia juga mau pukul KY. Nak. Kenapa kau rusuh di sini? Aku bilang. Kakekku dulu panglima pertama tentara naga harimau di Nanjiang. Hari ini. Kau pasti mati. Junior Zhao Rui. Temui Tuan Lin Zhao Zhao Rui, kau Zhao Rui. Kau. Murid Wuxiang Zhenren, Zhao Rui. Aku sudah lama menunggumu. Apa kabar gurumu? Dulu. Aku bertempur di medan perang. Terluka parah. Berkat gurumu selamatkan aku. Maka, aku dan gurumu buat perjanjian nikah untukmu dan Kian-Kian. Sepertinya keluarga Lin akan punya acara bahagia. Perjanjian apa? Aku tidak setuju. Aku tak mau nikah dengannya. Aduh, kakek. Kau benar-benar nikahkan Kian-Kian dengan pemuda miskin ini. Itu bukan. Dorong dia ke jurang api. Diam kalian semua. Urusan keluarga Lin. Aku yang putuskan. Kakek. Bagaimana kau bisa nikahkan aku dengan pengemis itu? Kian-Kian. Jangan menilai orang dari penampilan. Ini Tuan Zhao. Dia murid Wuxiang Zhenren bukan orang biasa. Kakek. Kau sudah tua. Dia jelas. Tuan Lin. Orang biasa ini juga ingin menikahi Kian-Kian. Ini kontrak. 100 juta dengan Lexing Group. Sebagai mas kawin. Aku tidak setuju. Kau harus nikahi Zhao Rui. Kakek. Kakak. Kau paling baik padaku Kian-Kian. Nak. Berani datang. Biarkan kau lihat. Perbedaan kita. Lexin Group. Nama itu familiar. Jangan-jangan. Ini kontrak 100 juta dari Hie. Besok ada kontrak dari Lin, upacara penandatanganan Anda hadir. Tidak. Baik. Kakak kedua. Adik kecil turun gunung. Kau tahu. Kau pikir Nan Er hanya bilang padamu. Aku bilang adik kecil milikku. Jangan rebut. Adik. Bagaimana? Cari dulu adik kecil. Kakak besar dan ketiga pasti tahu.
Jangan biar mereka duluan. Kakak ketiga. Jarum terbangmu masih kurang matang. Yang bisa lukai kakak besar hanya legenda 5 jarum terbalik. Adik kecil turun gunung. Kau sudah tahu. Tapi adik kecil kini di mana? Belum tahu. Tak sangka adik ketiga yang dingin. Juga khawatir pada adik kecil. Menurutku, yang benar khawatir adalah kakak senior, aku. Kalau tidak, kenapa cari aku? Benarkah? Ada apa? Dia berani datang demi jadi menantu Lin. Malu tak perlu. Hari ini, hari baik keluarga Lin. Kau berani datang. Tapi ku peringatkan, kau harus tenang. Jangan andalkan kakekku semaunya. Itu si kata ingin makan angsa. Kau benar datang. Kenapa takut? Kakak Ye, di kota Jiangdong pemuda terkenal. Hari ini, kau akan tahu jarak di antara kalian. Nak, Maka aku harus bicara baik-baik denganmu. Semua yang hadir hari ini. Siapa? Yang tak punya harta miliaran. Status terhormat. Dan kau. Hanya seorang yang ingin hidup dari wanita. Tuan Ye, menurutku, tak perlu kita pedulikan dia. Dia hanya orang miskin dan tak berdaya pecundang saja. Uang. Hanya deretan angka. Bagi kalian. Sepenting itu. Berarti. Kau cukup kaya. Deretan angka. Apa kau punya? Astaga, apa kau gila? Deretan angka. Kau pandai bicara. Lihat penampilanmu. Kau paling cuma. 1. Tong. Tuan muda tunjukkan padamu. Apa itu kekuatan? Kian-kian. Lukisan ini. Hadiahku hari ini untuk keluarga Lin. Judul lukisan ini. Elang terbang di langit. Karya dari master lukis medis terkenal. Tuan Zhang Hongyuan. Nilai pasar. 50 juta. Kudengar Tuan Zhang tak peduli harta. Walau tawaran 100 juta. Tak dapat lukisannya Tuan Muda Ye dapat lukisan Tuan Zhang. Tunjukkan kekuatan Ye luar biasa. Tong. Kali ini. Tahu kekuatan Tuan Muda. Lukisan ini menurutku. Biasa saja. Dia bilang lukisan Tuan Zhang Hongyuan ini. Biasa saja. Sayang buang kertas dan tinta bagus. Kau paham atau tidak? Kau tahu. Lukisan Tuan Zhang ini. Elang terbang tinggi. Adalah idaman banyak bangsawan. Karya agung langka. Kau bilang biasa. Ini karya agung. Kakak Ye. Jangan pedulikan dia. Dia Iri hati. bilang asam. Betul. Lihat penampilannya. Entah kenapa kakek suka padamu.
Anggap ini karya agung. Siapa yang tak tahu dunia? Dari mana datangnya? Berani hina. Karya Tuan Zhang. Sungguh tak tahu diri. Orang macam ini hanya pandai pura-pura. Menurutku harus diusir dari sini. Setuju. Diusir. Cepat pergi. Keluar pergi. Anak muda, kau berani bilang lukisan ini biasa. Baik. Aku Ye Pengwei beri kau satu kesempatan. Kalau bisa sebut kekurangan lukisan ini. Aku minta maaf langsung. Tapi kalau tidak, anak muda, sisa hidupmu. Kau. Cepat berlutut minta maaf. Mungkin Kak Ye baik hati. Selamatkan kakimu. Kak Ye, hati Anda terlalu lembut. Kenapa beri dia kesempatan? Menurutku, lebih baik kau patahkan kakinya. Biar dia tahu. Kata apa tak boleh diucap. Kian-kian. Seluruh Jiangdong tahu. Aku Ye Pengwei selalu pakai akal. Jika aku langsung patahkan kakinya, orang bilang aku sombong. Aku mau pengemis ini. Kalah dengan rela. Silakan pengemis. Salah. Panggil Tuan Zhao. Lukisan ini, meski tekniknya hebat, kuat dan kokoh, tapi elang di dalamnya. Beberapa jiwa. Kurang jiwa. Anak, kau pandai mengarang. Elang di lukisan ini hidup dan nyata. Tapi kau bilang kurang jiwa. Kurang ajar. Pantat digebuk. Hei. Patahkan kaki. Anak ini. Apa? Adik kecil dalam bahaya. Di mana dia? Baik. Di aula selatan. Kami datang. Suruh aku berlutut minta maaf. Dia tak pantas. Mulut keras sampai mati. Kakak Ye, harus benar-benar ajar dia. Biar ingat. Kian-kian, tenang. Karena pengemis ini minta. Aku tuan muda. Penuhi. Berhenti. Tuan Ye. Ampuni dia. Tuan Zhang. Kebetulan datang. Tadi dia. Di depan umum. Hina lukisan Anda. Bilang elang di lukisan kurang jiwa. Orang kampung tak tahu seni. Saya pikir. Ajari dia pelajaran. Tuan Ye. Tenang. Karena dia. Hina lukisan saya. Haruskah? Saya urus sendiri. Tentu. Tuan Zhang. Orang seperti dia. Jangan lemah hati. Tuan Zhang Hongyuan datang. Dia mati. Ya. Anak muda. Siapa saya? Pasti tahu. Kamu bilang. Di lukisan saya. Elang kurang jiwa. Kian-kian. Ibu bijak. Untung tak biarkan dia masuk pintu keluar Galin. Lukisan ini. Teknik melukis hebat. Megah dan berwibawa. Orang biasa lihat pertama. Pasti terkesan dengan aura lukisan. Ditambah lagi. Aura tuan tua. Jadi, pasti tak lihat kekurangan di dalamnya. Anak kecil. Aku mau dengar. Mau dengar. Apa kekurangannya? Cukup satu goresan. Kau bisa sombong. Cukup satu goresan. Kau tak pantas. Tuan Ye. Taruhan kita sebelumnya. Masih berlaku. Kalau aku kalah. Terserah kalian. Kalau kau kalah. Kau harus berlutut. Sujud minta maaf. Ini hadiah dari Kak Ye untukku. Kau sanggup bayar. Salam senior. Maaf lancang. Saya tampil. Ambil kuas. Tak perlu kuas. Tanpa kuas. Lalu cara melukis. Jarum perak. Anak ini. Nekat karena terdesak.
Kakak Ye. Hadiahmu dihancurkannya. Aku tak peduli. Lain kali, kau harus ganti baru. Semua pesanan Hexin jadi milikmu. Masa peduli uang kecil. Elang di lukisan hidup. Anak itu. Jangan-jangan pendekar tersembunyi. Apa mataku salah? Elang benar-benar hidup. Kekurangan dalam lukisan. Bertahun-tahun tak kutemukan cara tepat. Tak kusangka hari ini. Seorang pemuda kau. Ternyata berhasil. Mustahil. Pengemis ini. Pasti jarumnya. Yang bermasalah. Yang kau gunakan tadi. Apa itu legendaris? 5 jarum terbalik. Itu tipuan. Tuan Zhao. 5 jarum terbalik. Adalah teknik sakti di dunia medis. Sayang aku. Seumur hidup. Tak pahami rahasianya. Hari ini. Ada yang pakai untuk melukis. Sungguh tak terduga. Yang mahir jadi guru. Maafkan aku buta. Izinkan aku. Panggil kau guru. Ajari aku. Ilmu. Dan jawab keraguanku. Apa mataku salah? Sang Hongyuan panggil dia guru. Tokoh puncak di dunia lukis medis Tiongkok. Ternyata panggil guru Bao. Tuan Zhang terlalu memuji. Saya Zhao Rui. Juga ingin bertukar. Ilmu lukis medis dengan Tuan Zhang. Tidak berani. Mungkin dia benar-benar ahli tersembunyi. Hanya kucing buta dapat tikus mati. Sang Hongyuan tua itu juga terpesona. Tuan Ye. Masih ingat taruhan kita berdua. Sekarang kau harus berlutut. Minta maaf padaku. Saya, Ye Pengwei, pewaris grup Ye. Berlutut minta maaf padamu. Terima kalah. Tuan besar keluarga Ye. Mau ingkar. Itu tidak pantas gaya keluarga bangsawan. Aku Ye Pengwei tak tahu kata kalah ditulis bagaimana. Tuan besar keluarga Ye. Tak bisa tulis kata kalah. Lihat pendidikan keluarga Ye. Juga tak bagus. Pengemis bau. Diam kau. Tahu hina keluarga Ye akibatnya apa? Keluarga Ye. Tak pernah dengar. Serang. Siapa berani? Tuan Ye. Harap kau nanti. Jangan ganggu Tuan Zhao lagi. Tuan Zhang tua. Kau sungguh mau bela pengemis ini. Pengemis mana bisa pecahkan? Kebingunganku bertahun-tahun. Tuan Zhang. Pengemis kecil ini hanya trik tipuan. Jangan tertipu. Aku Ye Pengfei sarankan. Usir dia dari tempat ini. Mau usir aku dari sini? Kamu saja. Keluarga Lin setuju usir dia dari ruangan. Keluarga utama setuju. Keluarga Li juga setuju usir dari ruangan keluarga yang juga setuju. Usir dari ruangan, diam semua. Siapa berani repotkan Tuan Zhao? Itu lawan aku Sang Hongyuan. Tuan Zhang. Keluarga Ye meski tak sebesar Zhang. Tapi di Jiangdong ini juga keluarga terpandang. Kau benar mau demi pengemis kecil ini menyakiti semua keluarga besar Jiangdong. Serang. Siapa berani ganggu adik kecil kami? Empat kakak. Kalian datang. Itu bukan Dewi Nasional Xia Xinrou. Tak kukira di sini bisa lihat dia langsung. Juga terkenal. Katanya meski orang sekarat, bisa hidupkan dia kembali. Pasti juga orang besar. Ya.
4 kakak senior. Kalian datang. Anak nakal. Kalau bukan adik beritahu, kami tak tahu kau sudah turun gunung. Adik kecil, kau sungguh keterlaluan. Turun gunung diam-diam tak bilang kami. Suruh kami 4 kakak cari kau. Nanti kita hitung. Adik kecil, turun gunung jangan malas belajar. Nanti, kembali belajar ilmu obat. Benar adik kecil. Kau rindukankah? Aku rindu kau tiap hari. Adik kecil. Anak muda. Beberapa cantik. Kalian. Siapa? Kau yang bully adikku. Perkenalan. Aku putra utama keluarga Ye dari Jiangdong. Ye Pengwei. Semua itu tak Mina tahu. Minta maaf pada adikku. Cantik. Kau tak tahu keluarga Ye. Kau bilang. Suruh aku minta maaf. Keluarga Ye. Tak minta maaf. Musnah saja. Cantik salah dengar. Kau bilang. Musnahkan keluarga Ye. Apa? Tuli. Ini lelucon paling lucu tahun ini. Tak peduli keluarga Ye sedang jaya di Jiangdong. Bicara masa lalu. Di Jiangdong ini. Tak ada yang berani bilang bisa musnahkan keluarga Ye. Kira aku Ye Pengwei. Ini lemah. Baik-baik. Sang Hongyuan. Bantu dia. Kalian 4. Juga bantu dia. Berarti lawan aku Ye Pengwei. Lawan keluarga Ye. Kalian tak akibatnya. Dia pikir keluarga Ye hebat. Keluarga Ye. Berkuasa di Jiangdong puluhan tahun. Kini dengan Lexin Group melonjak tinggi. Apa hakmu meremehkan keluarga Ye? Kalian tertawa apa? Dia adalah CEO Lexin Group. Berani ganggu adik guruku. Kira kerjasama dengan Lexin Group. Masih mungkin. Kau presiden grup Lexin. Kakak Ye. Mungkin dia presiden grup Lexin. Kalau begitu kian-kian dari keluarga Kulin. Hanya gertak sambal. Kalau kau benar presiden grup Lexin. Maka aku bos grup Anshen. Siapa takut? Kakak 3. Tunjukkan saja padanya. Kau paling ahli obat. Apa dia bermasalah? Tanpa periksa nadi aku tahu. Kurang ajar. Kau tak percaya kataku. Pengemis busuk. Obat apa yang kau pakai? Buat mereka 4. Dukung kau. Nanti. Kasih aku obat itu. Tuan Ye. Yang kena obat. Itu kau sendiri. Sepertinya. Kau memang perlu diobati. Profesor Kedokteran Siakuo. MU Sianglan. Tak kusangka. Seorang profesor kedokteran. Tubuhnya bisa sebagus itu. Tuan Ye. Saran saya jangan menilai dari penampilan. Dia nanti akan buat kau menderita. Maksudmu? Dia akan buatku menderita. Menurutku, itu kenikmatan surgawi. Bagaimana? Tuan Ye mau coba. Takut sekali. Kau kira siapa yang kau takuti? Kau pikir aku Ye Pengwei dibesarkan dengan ketakutan? Dokter murahan. Berani pamer di depanku. Tapi, kau bisa bawa mereka bertiga bersama. Menemaniku 3 hari 2 malam. Tuan ini bisa pertimbangkan. Lepaskan kalian. Xiaoqi. Lihat wanitamu akan kutidurkan Ye Pengwei. Kau cemas.
Dasar wanita. Berani kau pukul aku. Kakak kedua. Tamparanmu itu agak ringan. Tampaknya kekuatanmu menurun. Kalau kakak pertama yang tampar, Dia pasti sudah tumbang. mungkin juga kulit Ye Pengwei terlalu tebal. Cukup tahan pukulan. Bagus. Sangat bagus. Kalian semua sudah bosan hidup ya? Baik. Akan kubuat kalian rasakan amarahku. Kusarankan, kau terima dulu amarah kakak pertamaku. Ku bilang, pasti kujadikan kau yang mati paling mengenaskan. Serang. Hanya mereka. Lihat aku bilang kan. Cari mati sendiri. Ayo kakak Sen, hajar mereka habis-habisan. Kakak 4. Bicara saja tak guna. Kau turun lawan mereka. Kakak 2. Kau tahu ilmu bela diriku terlemah. Kau ejek aku. Kakak 4. Pulang rajinlah berlatih. Adik kecil. Kau paling tak pantas bicara. Ilmu bela dirimu terburuk. Kumpulan sampah. Kau masih kira yang berdiri di depanmu hanya orang kecil. Sepertinya, kekuatan minimal Huaki. Sekarang takut. Terlambat. Tapi tetap bukan tandingan kakak senior. Bukan tandingan kakak senior. Kalian masih tak tahu. Siapa yang di depan kalian apa statusnya? Kukatakan padamu. Mereka organisasi intelijen terbesar di Xia. Anggota Yuhua Hui. Sekarang kubuat kalian rasakan kekuatan Yuhua Hui. Kakak 2. Nama Yuhua Hui kenapa akrab sekali? Yuhua Hui didirikan kakak sulungmu. Kakak 2. Kakak sulung. Lebih menakutkan dari guru. Tampaknya tuan muda Ye benar-benar serius. Pengemis itu tak sayang mati. Sayang 4 gadis cantik itu. Di tangan tuan muda Ye akan sengsara. Kuperingatkan kau. Makan bisa sembarangan. Tapi bicara jangan. Kakak Ye dari awal sampai akhir hanya milikku seorang. Apa? Takut. Tuan muda beri kau kesempatan. Kalau kau dulu bersujud pada tuan ini, aku bisa pertimbangkan. Biar kau dari 4 mereka jadi rajaku. Tuan Ye, aku peringatkan kau. Mimpi saja ada segalanya. Nanti biar kau tidur nyenyak. Biar kau tak bangun seumur hidup. Bunuh mereka. Siapa berani? Salam ketua. Berani bantu Ye Pengwei jadi penjahat. Kalian semua mau hidup panjang. Tidak tuan. Pergi. Kembali. Cepat berlutut. Minta maaf pada adik guruku. Wanita itu ternyata ketua Yuhua Hui. Tuan Ye pasti habis. Cepat sembunyi nanti kena darah. Benar-benar diam-diam. Kalian para pengkhianat. Biar aku tuan muda minta maaf padanya. Tidak mungkin. Kalian bermimpi. Tuan Ye 1 sampai saat ini masih berani keras kepala. Nanti tinju kakak senior. Saat mendarat di wajahmu. Jangan menangis sakit. Tinju kakak senior. Mendarat di tubuhnya. Jika Ye Pengwei bisa mengeluarkan suara. Kau kuanggap pria sejati. Ye Pengwei. Kau bully adikku. Hina adik perempuanku. Hari ini. Pasti takkan kuampuni. Dari sini, kultivasi kakak senior hampir tembus ke master. Ye Pengwei. Mati. Kakak seni hati-hati. Kakak senior.
Aura jahat kuat. Aku bilang kan. Jangan remehkan keluarga Ye. Pemimpin Yan Luo, King Lin peduli King Lin atau apa. Lukai kakakku, kubunuh dia. Adik keempat. Jangan gegabah. Kekuatannya tak bisa diremehkan. Sekarang kalian tahu. Akibat melawan keluarga Ye. Terlambat. Siapa tadi yang tak tahu diri? Bilang mau hancurkan keluarga Ye. Maju sini. King Lin terlalu kuat. Aku mungkin kalah. Bagaimana kakak senior? Aku tahan dia. Kalian pergi dulu. Kamu sendiri tak bisa. Kita serbu bersama. Ya. Meski ilmuku rendah. Tapi puncakku waki. Tak percaya. Kami berempat. Tak bisa kalahkan dia. 4 kakak. Aku juga adik kecil. Kau tak bisa silat. Jangan ganggu. Kami 4 kakak tak biarkan kau berisiko. Adik kecil. Jika kau tak bisa. Lari saja. Tidak, adik kecil. Kau harus pergi sekarang. Kakak. Aku. Bertarung. Trik kecil. Berani pamer di depan ahli. Adik kecil. Lari cepat. Kita bukan lawannya. Kau pikir. Kalian berempat bersama. Bisa kalahkan kepala istana Yan Luo. Ye Pengwei. Adik kecil. Lari cepat. Kau bukan lawannya. Adik kecil lari. Jangan peduli kami. Inikah puncak tertinggi kultivasi? Puncak tertinggi. Benar. Puncak tertinggi. Bagaimana adik kecil punya kultivasi ini? Yang lukai kakakku. Mati. Anak ini hebat sekali. Apa benar seperti kata kakekmu? Dia bukan orang biasa. Mustahil. Seorang pengemis. Mana mungkin sehebat itu? Kian-kianku. Dulu, kau tak boleh hina dia. Yang lukai kakakku. Mati. Menang. Mustahil. Ye Pengwei. Apalagi mau kau bilang? Tuan Ye. Cepat. Aku. Ye Pengwei. Minta maaf pada pengemis. Mustahil. Masih tidak mau mengaku kalah ya? Kalian terlalu naif. Kalian tidak benar-benar kira aku Ye Pengwei kalahkan. Aku bilang. Keluarga Ye sudah lama dengan Lexin Group jalin kerjasama. Dan Lexin Group akan bantu keluarga Ye. Jadi keluarga bangsawan nomor 1 di Siakuo. Saat itu tiba. Kalian semua masih harus berlutut di kaki tuan ini. Benar-benar keras kepala. Segera hentikan. Kerjasama dengan Ye dan Lin. Pura-pura bagus. Aku hampir percaya. Tertawalah.
akan tertawa lama. Apa? Lexin Group mau hentikan pesanan dari keluarga Lin. Apa benar karena telepon dia? Batalkan pesanan keluarga Lin. Kian. Kakak Ye, apa benar katanya? Dia benar CEO grup Lexin. Mustahil. Apa? Grup Lexin hentikan kerjasama dengan keluarga Ye. Mustahil. Cepat minta maaf. Berlutut pada adik kecilku. Kakak Zhao. Kakek Zhao. Maafkan saya. Ampuni saya. Anggap saya seperti kotoran, lepaskan saya. Lepaskan saya, tolong kakek Zhao. Orang seperti ini pantas dibunuh kakak senior. Sudah. Orang seperti dia. Biarkan dia hidup sendiri. Adik kecil, maafkanmu. Cepat pergi. Pergi. Kian. Mau kemana? Menantu. Lihat. Pernikahanmu dengan Kian. Ah, menantu, tak kusangka kau hebat sekali. Kenal banyak orang besar hebat. Menantu apa? Apa kau ngomong? Aku tak bohong. Tanya dia saja. Kian kami. Tunangannya. Tunangan apa? Tak cocok sama sekali. Kau katak jangan mimpi makan daging angsa adikku. Kukatakan, jangan sembarangan. Kian kami cantik nomor 1 Jiangdong. Kenapa tak cocok? Cantik nomor 1 Jiangdong. Ini saja. Kakak Rui, mulai sekarang, dia jadi milikmu. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh adik kecilku. Pernikahan ini. Tidak setuju. Ku beritahu kalian, adik kecil kalian dan Kian kami sudah bertunangan. Soal pertunangan, kau tak lupakan. Pertunangan apa? Tentu pertunangan antara gurumu dan keluarga Lin. Gu? Pertunangan dengan keluarga Lin. Memang diatur guru. Guru sungguh menyebalkan. Masa adik kecil dijodohkan dengan orang lain? Adik kecil, kenapa guru menjodohkanmu dengan keluarga Lin? Di balik ini, ada rahasiakah? Tak bisa bilang soal takdirku pada keempat kakak. Jangan buat mereka khawatir. Gimana? Kalian diamkan. Aku akan lapor guru. Batalkan pertunangan. Kakak 3. Aku ikut. Naif. Pertunangan bukan sepihak. Ini terkait Tianjimen dan keluarga Lin. Meski kalian tak takut Lin. Apa? Tak takut juga pada kakek Lin? Ku bilang. Kakekku. Dulu panglima pertama pasukan naga harimau. Lin Kian. Jiang Yuan. Kalian berdua dulu miskin dan hina, remehkan adikku. Sekarang lihat kekuatannya. Kalian rebut dia. Jangan kira aku tak tahu maksud kalian. Kakak. Meski kau bilang begitu, aku tak akan marah. Dulu, semua karena membutakan hatiku pada Kak Rui. Mulai sekarang, aku akan jaga cinta suci kita. Kak Rui. Lin Kian dibanding kau aktingku juga kalah telak. Terserah. Kata kalian toh pertunangan Kian dan Zhao Rui. Tak bisa diubah. Bagaimana kalau aku batalkan? Kakek aku. Kakekku sayang. Pertunangan ini kau sendiri yang tetapkan dulu. Benar, kakek. Dulu kau yang bersikeras aku nikahi Kak Rui.
Kenapa sekarang? Kau ingkar. Diam. Xiao Rui. Kian-kian kami. Memang tak pantas untukmu. Kakek, aku cucu kandungmu. Kenapa kau bilang begitu? Kian-kian. Aku terlalu memanjakanmu sejak kecil. Sehingga kau jadi seperti ini. Ini salahku. Kakek. Xiao Rui kembali dan beritahu gurumu. Minta dia cari jodoh lain. Semoga dia tidak menyalahkanku. Jenderal tua begitu bijaksana dan pengertian. Guruku pasti tak akan marah. Kalian berikut aku. Kakek. Pertunangan adik kecil dibatalkan, sekarang adik kecil jadi milikku. Kau ini. Ada takdir buruk. Harus menikah dengan penentu sungai untuk lepas. Jika tidak, kau akan hancur selamanya. Sepertinya takdirku tiba. Waktu sudah tiba. Xiao Rui, saatnya ikut kami. Mau ambil nyawaku? Mimpi saja. Xiao Rui tak berguna. Meski kau melawan percuma saja. Nasibku aku tentukan. Bukan langit. Percuma. Kami takdir malammu. Kenapa begini? Apa Xiao Rui benar-benar berhenti di sini? Ikut aku baik-baik, kurang siksaan. Jika sudah takdir, aku tetap ubah nasib. Makin lawan makin seru. Tidak. Pikir apa? Adik kecil, kau kenapa? Jangan-jangan sakit. Nadi, adik kecil, tak masalah. Adik kecil, apa kau sedih? Karena tak dapat istri. Tak sangka, adik kecil ternyata cinta buta. Kakak-kakak, aku tak apa. Kakak 4. Jangan asal bicara. Istri kecil. Adik, kami 4 kakak temani masih kurang. Sudah. Adik kecil. Ini villa baru beli. Rumah kecil. Jangan keberatan. Kakak 2. Ini rumah kecil. Adik kecil, kau belum tahu. Keluarga kakak 2 di ibu kota. Keluarga besar teratas. Bagi kakak 2, hanya gubuk. Kakak 2. Aku tidur mana? Aduh sayang. Villa ini hanya 4 kamar. Tapi lihat, kita 5 orang. Kakak 2. Sengaja ya? Buat villa sekecil ini. Adik keempat, jangan sembarangan bicara. Malam ini, kita tidur di mana? Adik kecil. Atau kau tidur denganku? Villa ini milikku. Adik kecil tentu. Ikut aturanku. Di antara murid Tianji, aku nomor 4. Adik kecil nomor 5. Berdasarkan... Harus tidur denganku. Tentu ikut aturanku. Milikku. Cukup. Adik kecil sudah lelah seharian. Jangan ganggu dia. Aku lebih baik tidur di sofa. Karena adik kecil sudah putuskan. Kita ikuti saja. Kenapa harus ikuti dia ya, kenapa? Ini villaku, ikuti aku tidak mau ikuti kamu, jangan bicara, diam. Ayo. Adik kecil, kau mau tidur di kamarku?
Kakak senior kau juga. Aku. Kenapa? Adik kecil. Ada kecoa. Kakak dua, jangan takut. Kecoa lari. Adik kecil, untung kau datang. Tiba-tiba muncul kecoa sebesar itu. Aku kaget sekali. Kakak dua. Hari sudah gelap. Aku pulang dulu istirahat ya. Adik kecil. Kau mau jadi pacarku. Jadi pacarmu. Lihat, kau gugup. Kakak dua. Kau bikin aku kaget. Aku masih. Tapi aku ada permintaan, tolong bantu aku. Bisakah kau pura-pura jadi pacarku? Pura-pura jadi pacarmu. Keluarga terus desak nikah. Kau bisa bantu aku atasi. Karena ini permintaan kakak kedua. Pasti tidak masalah. Baik, karena kau setuju minggu depan temani aku pulang. Kakak kedua ya aku pulang dulu ya. Adik kecil. Pasti sudah tidur. Adik kecil, ini aku. Kalau aku lepaskan kau, jangan berteriak. Kakak keempat, malam-malam mau apa? Tentu ingin kau temani aku main besok. Lihat ekspresimu. Kau tidak mau. Kalau kamu tak mau, aku akan cerita soal kamu dan kakak kedua. Aku dan kakak kedua. Tak ada apa-apa. Aku lihat semua. Kamu dan kakak kedua di toilet. Kakak empat jangan asal bicara aku dan kakak kedua tak ada apa-apa. Aku bilang. Kakak empat ini. Artis terkenal. Kenal banyak wartawan. Percaya aku bisa buat gosip. Misal. Pengusaha wanita terkenal. Temui pria muda malam. Baik-baik kakak empat aku setuju. Besok aku temani. Bagus. Jadi. Besok kamu temani aku syuting di lokasi. Lalu makan dan nonton film. Ya. Oke. Adik kecil besok aku jemput. Kakak empat. Lepaskan aku dulu. Sutradara Lee. Shinro datang. Ini adik kecilku Xiaorui. Lihat bisa beri dia peran. Lebih baik yang intim denganku. Kakak empat. Kau tak bilang aku harus akting. Adik kecil, jika kau tak temani aku akan. Bocorkan soal kau dan kakak dua. Baik, aku setuju. Sutradara, bagaimana? Ruang rias di sana. Cepat. Sutradara, bagaimana? Shinro. Ada waktu malam ini? Ada. Nanti malam aku jelaskan peran. Oke. Terima kasih hari ini beri peran untuk adik kecilku. Hal kecil. Ayo Shinro minum denganku. Ayo Sutradara Lee. Minum untukmu, terima kasih bantu aku hari ini. Shinro. Minumnya hebat. Pantas Dewi Nasional, tubuh ini. Aku lakukan apa kau belum tahu sayang, hari ini manjakan aku nanti dramaku kau jadi pemeran utama.
Selesai. Tenaga tadi semua untuk detox. Kini tak punya tenaga. Sayang, kau pukul aku. Aku bilang, sabar aku terbatas. Meski aku mati, tak akan biarkan kau berhasil. Berhenti. Adik kecil. Siapa suruh kau masuk keluar? Sakit bicara baik-baik. Sakit. Tak apa. Aku ingat kau. Kau pukul aku, kau tak mau hidup. Berani kau sentuh kakakku, kau yang mau mati. Dia yang goda aku dulu, aku latihan akting, dia langsung cium aku, wanita begini gratis saja. Kau fitnah. Jelas kau beri obat di minumanku. Adik kecil. Jangan dengar omongannya. Tenang. Orang macam dia tak ku percaya. Ku bilang. Perusahaanku terbesar di Jiangdong, perusahaan hiburan. Yuesia Entertainment. Berani sentuh aku, kalian semua dibanet. Sekarang takut. Di dunia ini butuh kekuatan dan latar belakang. Kira Yuesia dengar perintahmu. Tuan Sang Hongyuan, dia guruku. Sang Hongyuan panggil aku guru. Bocah, kau terlalu besar mulut, Sang Hongyuan gurumu. Berkaca dulu. Lihat dirimu sendiri. Kau yang harus bercermin. Xia Xinrou. Aku suka kau, itu kehormatanmu. Jika aku jadi kau, patuh saja naik ranjangku. Kau harus layani aku. Berani lagi, ku bunuh kau. Sayang. Kau mau pukul, ya? Xia Xinrou. Minta maaf ke sutradara Li. Pak Chen. Artis wanita perusahaanku hebat ya. Lihat pukulanku, kalian masih mau bertahan di hiburan. Maaf, sutradara Li, maaf, tenang, aku akan hukum dia. Xia Xinrou cepat minta maaf ke sutradara Li. Minta maaf padanya? Untuk apa? Karena status sutradara Li. Kau masih mau akting? Mau bertahan di hiburan? Pak Chen. Minta maaf saja tak cukup. Suruh dia temani aku semalam. Biarkan aku tenang dulu. Baik, ikuti perintahmu. Nona Xia. Bosmu sudah bicara. Ikut aku. Nak. Kau percaya? Dengan satu jari kelingking aku bisa ramas kau. Kau punya 100 jari tak berguna. Bagus, nak. Orang. Nak. Kau keras kepala. Kau jago bertarung? Aku lihat seberapa hebat kau. Menghajar kau. Tak perlu tanganku. Apa katamu? Kau mau hajar aku? Hanya kau, si miskin. 1 menit lagi ku harap kau masih bisa tertawa, berani ganggu adik guruku. Kau mati. Nak, siapa kau? Apa hakmu bicara begitu ke Direktur Li? Cepat pergi sana. Pak Chen ya. Kau seniorku. Bantu binatang ini. Kau pantas jadi bos. Xinrou pukul duluan. Dia tak perlu minta maaf. Dengan status Pak Li. Meski dia salah. Kalian yang harus minta maaf. Dengar. Cepat berlutut minta maaf. Atau, aku suruh Pak Sang. Blokir kalian semua. 1 menit lagi. Mati kau masih keras kepala. Sampah ini. Cuma bisa omong besar. Xinrou, aku tak tahu apa yang kau lihat dari sampah ini. Lebih baik ikut aku. Nanti, semua drama kau jadi pemeran utama. Tak minat. Tak mau baik-baik, mau dipaksa ya? 3. Pertama. Berani sekali kau. Tuan Zhang. Berani ganggu Tuan Shao. Kau tahu bahkan aku harus panggil dia guru. Cepat minta maaf. Dengar. Ya, Tuan Zhang. Tuan Zhao, maaf. Ini salah paham Tuan Zhao. Minta maaf padaku saja belum cukup, kau lupa. Bagaimana kau ganggu kakak seniorku? Nona Xia, aku terlalu suka kau.
Nona Xia Chen Feng Nona Xia, aku salah Nona Xia. Kudengar aku Xia Xinrou mulai hari ini berhenti. Aku mau buka agensi sendiri. Adik kecil. Ayo pergi. Makin melawan makin seru. Tidak. Sial. Apa aku Saurui? Benar-benar hancur. Adik, kau baik-baik saja. Kakak tiga, aku baik-baik saja. Adik, sejak pulang dari pesta, wajahmu pucat. Aku tahu kau pasti hadapi masalah sulit. Aku benar-benar baik-baik saja. Adik, bohongmu tipu kakak lain. Tapi tak tipu aku. Kakak tiga, aku. Masih tak mau bicara jujur. Karena guru bilang kau punya takdir buruk. Pasti benar. Aku kenal seseorang. Dengan kemampuannya, mungkin bisa selesaikan takdir burukmu. Siapa? Kau juga kenal dia. Tuan Zhang, bagaimana? Aku praktik obat 50 tahun lebih. Belum pernah lihat bencana sehebat ini. Tuan Zhang, bencana di adik kecilku. Bahkan Anda tak bisa lepaskan. Aku kurang ilmu. Hadapi bencana begini. Aku tak mampu. Adik kecil, jangan putus kakak tiga. Terima kasih. Tenang saja. Aku takkan menyerah. Hanya aku tak mampu. Tak bisa selamatkan Tuan Zhao. Tuan Zhang. Tak apa. Zhang Hongyuan. Kau sadar dirimu tak mampu. Siapa kau? Siapapun yang suruh kau masuk. Ku minta kau keluar. Lucu. Aku Ye Wentian. Pergi kemana suka. Perlu izin orang. Tuan Zhang. Ini. Ayah Ye Pengwei. Ketua grup Ye Wentian. Ayah Ye Pengwei. Kau. Zhao Rui. Tuan Zhao tamu istimewaku. Hormat. Tamu istimewa. Siapapun bisa jadi tamu. Tuan Zhang sekarang. Tampaknya. Kau Zhang Hongyuan. Benar-benar buta. Tuan Zhang. Tua masih bisa disembuhkan. Tuan Ye. Kau cari masalah denganku. Kupikir. Tuan Zhang di puncak terlalu lama. Puncak itu dingin. Sudah waktunya. Turun ke bumi. Tuan Zhang. Sudah waktunya. Serahkan posisi tabib agungmu. Tuan Ye. Sepertinya. Kau menyangkal kemampuanku dalam pengobatan. Zhang Hongyuan. Kau sudah tua. Kini bukan lagi zamannya. Ilmu pengobatanmu sudah usang. Tuan Zhang ahli dalam pengobatan. Praktik lebih 50 tahun. Selamatkan banyak nyawa. Mana bisa sepatah katamu mengingkarinya? Ahli dalam pengobatan. Selamatkan nyawa. Menurutku, kau hanya menipu dunia. Cari nama baik palsu. Diam. Ilmu Tuan Zhang. Tak boleh kau ragukan. Baik. Karena kalian begitu yakin pada ilmu Tuan Zhang. Mari kita coba saja. Tuan Ye. Mau coba bagaimana? Dia bernama Chen Ziyuan. Dulu, bawahan Tuan Lin. Dalam perang negara. Ninja Jepang. Racun. Menyebabkan kaki kanan lumpuh. Tuan Zhang. Dulu. Jadi dokter dewa negara besar. Karena kau. Sembuhkan.
Kaki lumpuh Tuan Lin. Tidak tahu hari ini. Bisakah sembuhkan kakinya? Sang, tolong aku. Tidak tahu. Terkenal. Dokter Dewa Zhang Hongyuan. Kali ini, masih bisa sembuhkan kakinya. Meridian kacau. Racun balik arah. Sudah ancam nyawa. Tapi dengan kemampuan Tuan Zhang, sembuhkan dia. Mudah saja. Kakak tiga. Ada yang aneh. Adik kecil, kau terlalu khawatir. Meski kau jago bela diri, tapi soal pengobatan kau belum paham. Tuan Zhang, Jika kau tak bisa, sembuhkan kakinya. Saran saya serahkan posisi itu. Saya Zhang. Tak peduli gelar kosong. Gelar tabib suci. Kau bisa ambil kapan saja dari saya. Tapi selamatkan dia. Itu hati tabib sejati. Hati tabib sejati katamu. Aku Ye Wentian. Mau lihat sendiri kau Zhang Hongyuan. Apa benar ada takdir ini? Kaki Chen Ziwan si tua itu sudah kucari ahli asing periksa siapapun datang pun tak bisa sembuh. Jika sedikit salah bisa ancam nyawa berani sakiti keluarga ya pasti kubuat kau tak bisa lolos. Tuan Zhang pasti saat lepaskan kutukanmu tadi. Habiskan banyak tenaga. Zhang Hongyuan kau bisa atau tidak? Kalau tidak, serahkan gelar tabib suci. Saja. Biar orang tak ejek kau. Tuan Zhang, biarkan aku. Hal kecil ini, serahkan padaku. Kau. Tunggu. Nona cantik. Apa maksudmu? Hal kecil ini, tak perlu repotkan Tuan Zhang. Aku bisa obati. Sombong. Zhang Hongyuan. Jadi pengecut. Suruh wanita. Jadi tameng. Kau layak. Kenapa? Tuan Zhang takut. Takut aku sembuhkan kaki Chen Ziwan. Lucu. Aku takut padamu. Kau paksa gantikan. Zhang Hongyuan. Silakan saja. Tunggu. Tuan Ye. Kau menyesal. Jika kau tak sembuhkan kakinya, gelar Zhang Hongyuan harus tetap dilepas. Ya. Kakak tiga hati-hati. Kenapa aku di sini? Saat kau obati kaki Chen Ziwan, terluka aura hitam. Orang itu, kenapa punya aura begitu kuat? Pasti ulah Ye Wentian. Dia pakai ilmu sihir. Tanam energi hitam di kaki Chen Ziwan. Lalu dari obati kaki, seret kau ke jebakan. Sepertinya Ye Wentian tak cuma incar gelar tabib sakti Tuan Zhang. Tapi juga ingin bunuh dia. Bagaimana? Kakak tiga, aku bisa sembuhkan kaki Chen Ziwan. Adik kecil, kau tak bisa ilmu obat apa caramu? Jangan ambil risiko. Kakak tiga percaya aku. Aku pergi selamatkan orang dulu. Bocah nakal. Kau bilang,
Mau obati kaki Chen Ziyuan. Kau orang tak terkenal. Apa hakmu obati dia? Karena aku mampu sembuhkan kakinya. Mampu. Mereka berdua. 1. Tabib sakti terkenal di Sia. 1 terkenal di Sia profesor medis. Mereka tak bisa sembuhkan kau pecundang. Berani bilang padaku. Kau bisa sembuhkan. Kalian bertiga pura-pura jadi pahlawan. 1 persatu maju. Xiao Rui tak pernah lakukan hal tanpa kepastian. Baik. Kalau begitu, berani bertaruh denganku. Bagaimana caranya? Taruhan kakimu. Karena Tuan Ye ingin bertaruh, aku rela ikut sampai akhir. Tapi, jika aku bisa sembuhkan kakinya, aku akan sujud minta maaf. Pada Tuan Zhang dan kakakmu. Baik, aku setuju sepakat. Tidak. Adik kecil, jangan bertaruh dengannya. Ye Jiantian, menyembuhkan orang ini bukan main-main. Bagaimana kau bisa jadikan ini taruhan? Orang bodoh ini dia terus berkata. Bisa sembuhkan kaki Chen Ziyuan. Apa takut? Aku tahu. Kau tak punya kemampuan. Hanya gertak sambal. Kusarankan. Jangan bertaruh denganku. Agar muda-muda. Tidak jadi cacat seumur hidup. Ye Wentian. Adik kecil tak akan bertaruh denganmu. Aku Ye Wentian. Selalu penuh belas kasih. Jika kau tak mau bertaruh, boleh juga. Tapi, kau harus berikan kakak cantik ini pada anakku Ye Pengwei. Sebagai selir. Anak muda. Kau. Kakak cantik seperti ini. Ye Wentian, jangan keterlaluan. Soal taruhan. Bukan aku Ye Wentian. Yang paksa dia setuju. Mana keterlaluan? Kau. Adik kecil. Jika kaki kau jadi taruhan, aku lebih suka. Kakak tiga, aku tahu kau khawatir. Aku bukan lagi adik kecil yang dulu tak bisa apa-apa di mata kalian. Tenang, kakak tiga. Sungguh mesra kakak adik. Sampai aku hampir menangis. Bagaimana? Nak, kau mau lanjut taruhan? Atau beri kakakmu pada anakku? Kuharap setelah kau kalah, jangan seperti anakmu Ye Pengwei. Ingkar. Jangan banyak bicara. Lihat dulu baru bicara. Awalnya cuma target Zhang Hongyuan. Tak kira bisa juga selesaikan Zhao Rui. Kalian hina anakku. Hari ini kalian semua hancur. Coba saja. Rasanya jauh lebih baik dari sebelum keracunan. Jauh lebih nyaman, terima kasih. Tuan Zhao, kau masih muda. Tak cuma bisa melukis, tapi juga di bidang medis. Punya pencapaian unik sendiri. Membuatku benar-benar malu. Sepertinya, gelar tabib suci ini harus aku serahkan. Tuan Zhang terlalu memuji. Gelar tabib suci tak cuma soal ilmu medis. Anda praktik seumur hidup. Selamatkan banyak jiwa. Gelar tabib suci hanya Anda yang layak. Malu. Adik kecil, aku agak sulit membaca dirimu. Bilang. Apalagi yang kakak tiga tak tahu. Kakak tiga hilang. Mustahil. Bagaimana kalian bisa lepaskan aura jahat ini? Tuan Ye, saatnya penuhi.
Taruhan kita kan ini. Bajingan. Semua gara-gara Zhao Rui. Kalau bukan dia, pasti aku bisa kalahkan Zhang Hongyuan dan rebut hartanya. Zhao Rui, pasti kubunuh kau. Ayah, Zhao Rui ini meski tampak seperti orang desa, tapi sebenarnya punya kemampuan. Aku khawatir. Dengan kekuatan keluarga Ye, mungkin, sepertinya, kita hanya bisa Lexin Group. Ayah, Anda linglung. Grup Lexin milik kakak kedua bocah itu. Mustahil bantu kita lawan dia. Kau pikir Grup Lexin dipegang wanita? Benar, pakaian membuat orang emas membuat Buddha. Adik kecil, pakai jas dari kakak kedua ini. Kau makin ganteng. Kakak kedua, cuma pura-pura jadi pacarmu. Perlu serapi ini. Jangan bicara sembarangan. Nanti jangan sampai salah bicara. Hari ini, kau pacarku. Kakak kedua. Ya, ini apa? Terlalu dekat. Jangan bergerak. Kau, biasakan diri jadi pacarku ah. Ayo. Orang tua, ini pacarku. Zhao Rui. Tampan sekali. Xiao Rui, lihat. Pernikahanmu dengan Xiao Yu. Kapan cocok? Soal nikah, kau saja yang putuskan. Gini saja. Kita tetapkan bulan depan hari ini bagaimana? Bulan depan. Apa terlalu cepat? Aku tak keberatan. Kakak kedua. HM. Kakak kedua. Bukankah cuma pura-pura? Kenapa sampai bahas nikah? Adik kecil. Apa kau tak mau nikah denganku? Karena tak ada keberatan. Maka kita tetapkan saja. Karena semua setuju. Maka kita jadi begitu saja. Siapa? Iparku. Ini. Yun Xuancheng. Kau pacar adikku. Zhao Rui. Kelihatan pemakan uang. Apa hakmu bilang pacarku pemakan uang? Apa aku salah? Baju di tubuhnya. Kau belikan kan? Dia sendiri mana mampu beli. Jadi, pernikahan kalian. Dia cuma mau harta keluarga kita. Apa kau tak paham logika ini? Apa? Kau ragukan pilihanku pacar. Bukan ragu. Tapi sanksi. Aku sanksi pilihan pacarmu. Lebih sanksi kemampuanmu kelola grup Lexin. Jadi, saya saran segera posisi presiden grup Lexin kecil. Serahkan padaku. Agar tak jatuh ke orang luar. Dan juga hindari kerugian grup. Lucu sekali. Apa dasarmu minta aku serahkan grup Lexin? Kau pikir orang tua setuju? Qian Yu. Kau. Segera. Menikah. Posisi presiden grup Lexin. Sebaiknya, serahkan pada kakakmu. Bukan ayah. Dengar. Ayah sudah bilang Yun Qian Yu. Segera serahkan posisi presiden dan bersama kekasihmu. Hidup bahagia. Bersama. Kelola grup Lexin bertahun-tahun. Aku gandakan nilai pasar lebih dari 2 kali. Kenapa tiba-tiba punya pikiran begitu? Xiao Yu. Kamu kan perempuan. Serahkan posisi presdir pada kakakmu. Setelah nikah seperti ibu urus suami dan anak di rumah. Tak baik. Serahkan Lexin Group pada pemuda pemboros itu. Hanya hancurkan Lexin Group. Yun Qian Yu diam. Kau kelewatan. Tanah di Jiangdong sudah lama belum menang tender. Ayah jangan campur. Kesempatan sudah diberitahu tanah itu untuk Lexin Group puluhan tahun ke depan penting sekali. Tanah Jiangdong sudah saya tender.
Bicara lain tak guna. Kau dapat. Yun Qianyue. Bisnis ya bisnis. Kau tahu. Jika tanah itu tak kau dapat, serahkan posisi CEO. Dan bersama kekasihmu. Hidup bahagia. Adik kecil. Sudah larut. Kau belum tidur. Kakak dua. Di kamar ini. Hanya satu ranjang. Aku tidur mana? Aku tidur lantai saja. Tentu. Tidur denganku. Kakak dua. Kau lupa identitasmu. Kakak dua. Kau tak khawatir. Lelang besok. Tenang. Grup Lexin ambil tanah Jiangdong. Semudah ambil barang. Rasanya tak semudah itu. Adikku yang bodoh tak sadar sama sekali. Dia tak punya kesempatan dapat tanah Jiangdong. Selamat dulu untuk Anda Tuan Yun. Setelah jadi presiden Lexin Group, keuntungan tak kurang untuk keluarga Ye. Tuan Yun, keluarga Ye nanti bergantung pada Anda. Ayo Tuan Ye. Perkenalkan. Ini, Direktur Changyu Group. Li Junhao. Tuan Li. Halo. Orang di sini terasa beda dari Jiangdong. Tentu saja adik kecil. Ini dari ibu kota. Datang. Semua orang terpandang. Tuan Yun, lama tak jumpa. Pak Li. Kenapa Bapak datang sendiri? Apa yang Bapak katakan? Tanah Jiangdong ini. Grup Changyu pasti dapat. Bagaimana saya bisa tidak datang? Hari ini Pak Li mungkin kecewa. Tanah Jiangdong ini. Grup Lexin juga pasti dapat. Baik. Karena Pak Yun yakin. Kita tunggu saja. Ini siapa? Halo. Nama saya Zhao Rui. Pacar. Pak Yun. Pasti juga. Anak konglomerat. Mana ada anak konglomerat? Saya lihat cuma pemakan nasi gratis. Cowok cantik. Yun Xuancheng. Kamu kesini ngapain? Tentu khawatir kamu gagal dapat tanah Jiangdong. Kamu yang tak berguna pemuda nakal. Kapan mulai peduli urusan grup? Jangan buru-buru, Nona. Aku nantikan penampilanmu hari ini. Pengemis kecil. Tak duga kan? Kita bertemu lagi begitu cepat. Aku juga tak duga. Kau bisa begitu cepat merebut kakak perempuan cantikmu itu. Hebat. Sayang sekali. Cantik begini. Tuan Ye. Tampaknya kau tak belajar. Lupa. Waktu lalu kau berlutut di kakiku. Minta ampun. Lepaskan. Adik kecil. Terlalu banyak orang. Demi kakak keduaku, kuampuni kau. Berani sentuh lagi. Takkan ku maafkan. Baik. Bocah sialan. Tunggu saja. Sebentar. Kau berdua akan menangis tak bisa nada. Tak usah bicara. Pertunjukan segera mulai. Saya umum lelang tanah. Zona ekonomi Jiangdong. Sekarang resmi dimulai. Tanah ini adalah langka dan berharga. Lokasi bagus. Harga awal 100 juta. Silakan para bos. Tawar. Grup Wensuan tawar 250 juta. Grup Anhe tambah 50 juta. Tawar 300 juta. Bos Chen dari Anhe tawar 300 juta. Ada bos lain tawar lebih tinggi. Main anak-anak? Tambah 50 juta. Bos Yun. Mereka semua figuran kecil. Tak layak naik panggung. Nanti saja. Masih andalkan Pak Li kita. Dengan bantuan dua saudara. Tak ada yang bisa menyaingi grup Changyu kita. Kakak kedua. HM kita belum tawar. Adik kecil.
Tak ada yang bisa rebut dari kakak kedua MU. Grup Lexin. 1 miliar. Grup Lexin. Pak Yun tawar 1 miliar. Sepertinya grup Lexin tak berniat beri kesempatan. Kita jangan tawar. Hanya cari malu. Baru tawar 1 miliar tak takut ditertawakan. Kau selalu anggap aku picik. Hah, Pak Li mau tawar berapa? Grup Changyu tawar 2. 2 miliar grup Changyu. Sepertinya sama dengan itu Lexin Group mau. Bersaing banyak drama. Changyu Group meski kalah dari Lexin. Tapi masih setara. Yun. Uangmu. Jangan. Dipakai biayai pria tampan ini. Yun. Kalau. Habiskan banyak uang. Pelihara orang tak berguna. Lebih baik pelihara aku. Ye. Rumahku kurang anjing penjaga. Ada minat. Ye mau lawan aku. Aku siap temani. Sepertinya Ye. Hanya bicara cepat apa gunanya. Berani. Ambil tanah Jiangdong. Li. Kau benar remehkan Lexin Group. Anggap aku Yun Qianyue terlalu rendah. Lexin Group. 5 miliar. Benar-benar royal. Harga 5 miliar ini. Jauh di atas harga tanah. Kau picik tahu. Kuasa tanah ini. Kuasa peluang bisnis masa depan. Sungguh. Kakak. Keluarkan uang sebanyak ini. Apa bisa? Tenang. Uang ini bagi Lexin Group hanya setetes air. 5 miliar. Changyu Group. 9 miliar. Lexin Group 10 miliar. Lexin Group tawar 10 miliar. Ada yang lebih. Pak Yun 9 miliar itu semua harta saya. Jika tak bertindak, Changyu Group bangkrut. Tenang, Pak Li. Dia akan berhenti tertawa sebentar lagi. Adik kecil, sudah kubilang. Kakak. Kurasa tak sesederhana itu. Tenang, tak apa. Giliranmu tampil. Grup Y dan Grup Changyu bersama-sama berinvestasi. 10,1 miliar. Hanya tambah 100 juta. Perusahaan dari daerah kecil. Bahkan Grup Changyu ditambah 10 Grup Y. Tak bisa lawan Grup Lexin. Benar, betul. Grup Lexin. Tuan Yun. Dana kita semua dibekukan. Apa yang terjadi? Kamu kalah. Ada apa? Pasti Yun Xuancheng. Dia suap bendahara grup. Si kecil ini. Demi posisi grup. Tak segan-segan. Tuan Yun, apa yang kita lakukan? Aku pikir dulu. Aku Yun Qianyue. Kakak tak apa. Aku punya uang, pakai saja. Bercanda apa mana kau punya uang? 10,1 miliar sekali. 10,1 miliar 2 kali Lexin Group tawar. 10,2 miliar. Lexin Group tawar. 10,2 miliar. Lexin Group tawar C. Adik kecil. Dari mana uang sebanyak itu? Lexin Group tawar 10,2 miliar. Ada yang tawar lebih tinggi. Tunggu. Anak muda. Kau bilang punya 10,2 miliar. Omong kosong apa? Dari mana uangku? Tak perlu lapor padamu. Direktur Yun. Dari mana uang sebanyak itu? Tahu akibat bohongiku. Aku tahu. Anak ini hanya orang desa baru turun gunung. Dia mustahil punya uang sebanyak itu. Kukira siapa besar. Ternyata, miskin rendahan. Ini ibu kota. Nak, aku satu-satunya tuan besar. Semua di sini kaya atau bangsawan. Kau cuma muka tampan numpang hidup apa kau ini? Yun Xuancheng ipar murahan. Diam saja.
Aduh pengemis busuk. Kena lawan kerasia. Kartu ini punya aset miliaran. Adik kecil. Kau dapat uang dari mana? Kupon undi. Nah, 100 miliar. Tunjukkan 100 juta saja. Kau yang tak tahu dunia. Kau bahkan tak kenal kartu ini. Barang murahan begini. Kalau kau tak bilang, kukira cuma kertas bekas. Betul. Hei, bocah lucu sekali kalau mau bohong. Pakai yang lebih nyata. Kartu jelek begini. Kalian pikir asli. Bukan lihat. Orang macam ini. Usir dia, tak pantas di tempat ini, usir. Ibu kota katanya. Kumpulan tak berpengalaman gerombolan. Kenapa diam? Kerabatmu. Ayo serang. Siapa berani sentuh adikku? Aku mau. Tak ada yang cegah. Kataku. Coba sentuh dia. Kartu ini apa? Konglomerat terbesar. Konsorsium Anshen. Kartu hitam tertinggi. Kamu juga tertular. Ya, benar. Saya pernah lihat. Saya yakin ini kartu hitam tertinggi. Pemilik kartu ini. Tak lebih 3 orang. Dia. Ada uang di kartu. Cek saja tahu. Tuan Yun. Takut. Aku tak kenal takut. Gesek. $10 miliar. Adik kecil. Kau punya 10 mustahil. Mana mungkin dia punya banyak uang. Kau bilang dia tak punya uang. Pasti bukan punyanya. Dasar sampah. Lahan Jiangdong ini milik grup Lexin kan? Saya nyata lelang ini lahan milik Lexin. Tunggu. Grup Changyu tawar 10,1 miliar. Dia cuma 10 miliar. Jadi, lahan ini tetap milik grup Changyu. Saurui, dengar. Apa lawanmu lawan Yun Xuancheng? Anak nakal habis uang. Adik kecil. Tak apa sudah usaha. Tunggu apa? Umumkan. Saya umum lelang ini. Lahan milik Changyu tunggu. Tiga kakak senior. Akhirnya datang. Kakak. Kakak kedua. Hal besar begini. Tak kasih tahu. Untung adik kecil kasih tahu. Iya. Tak bisa lihat adik kecilku nikah dengan wanita lain. Kakak keempat. Masih suka cemburu. Aku cemburu. Zhaorui, ini tender bukan klub malam. Kira bahwa gadis bisa selesaikan masalah. Lahan Jiangdong tetap milik Changyu Group. Yuhua akan. Dukung Lexin Group. 100 juta. Asosiasi Medis Huaxia. Dukung Lexin Group 50 juta. Siasin Media. Dukung Lexin Group 50 juta. Uang ini cukup. 1, 2, 3, 4 kotak. 1 kotak 50 juta. Lexin Group. Tawar 10,2 miliar. Berapa? 10,2 miliar. Mustahil. Kamu. Uang. Tak ada. Jam tangan cincin. Kumumkan. Pemenang tender ini adalah Grup Lexin. Mana mungkin kalah. Aku tuan muda terkuat di ibu kota. Kalian harus hormati aku.
Yun Qianyue. Semua karena kamu. Sejak kamu turun gunung semua berubah. Kenapa kamu tidak nikah dengan adikmu? Nikah saja. Kenapa rebut barangku? Bunuh kamu. Ini. Bagaimana atasi? Sampah macam ini apa gunanya? Biarkan mati sendiri. Sampah ini berisik sekali. 4 cantik. Akhirnya kita bertemu lagi. Mau apa kamu? Cari mati. Kakak senior. Kamu tidak apa-apa. Aku baik, mari. Di mana 3 kakakmu? Ye Pengwei si brengsek. Berani sakiti kakak-kakakku. Salahku tak lindungi kakak. Adik. Jangan salahkan diri. Bukan salahmu. Siapa sangka Ye Pengwei bajingan itu menyembunyikan trik kakak. Kau tahu. Mereka siapa? Lihat pakaian mereka. Pasti dari kuil gelap. Kuil gelap organisasi gelap terbesar di dunia. Kuil cahaya. Yang lukai kakakku. Mati. Sudah adik. Yuhua akan temukan 3 kakak lainnya. Aku harus bunuh Ye Pengwei. Kalian bilang. Hari apa ini? Tiba-tiba undang 3 cantik. Bagus. Sayang. Tidak bawa kakak tertua kalian. Tapi kau percaya padaku. Aku segera akan undang dia untuk berkumpul dengan kalian Ye Pengwei. Kau bajingan. Lepaskan kami. Bisakah kau diam? Lepaskan dia, Ye Pengwei. Sayang, lepaskan dia, aku bunuh kau dulu. Nanti saja. Lepaskan dia. Kalian bilang. Aku hari ini. Mulai dari siapa? Cantik begini. Untuk pengemis. Sayang sekali. Jauhi dia. Enyah, pergi sayang. Hari ini kau paling cantik. Maka aku hari ini. Mulai dari kau. Saorui. Aku hari ini akan tiduri wanitamu. Ye Pengwei, lepaskan kakakku. Berhenti. Adik kecil. Berhenti.
Kau menyebalkan sekali. Ah, kau datang tepat waktu. Adik kecil. Dia baru pukul aku. Pukul dia habis-habisan. Mau mati masih banyak bicara. Kalian pikir kalian berdua bisa bunuh aku Ye Pengwei? Ah, apa tak tahu. Kekuatan keluargaku Ye. Sepertinya Tuan Ye lupa pukulan sebelumnya. Biarkan aku ingatkan. Kakak senior jangan datang. Hati-hati. Orang ini licik dan curang. Hanya mereka. Sial. Apa kau lakukan pada kakak-kakakku? Kakak 3. Kakak 4. Kalian kenapa? Bangun. Apa kabar tiga senior? Mereka pasti dikendalikan ilmu boneka. Ye Pengwei, kau sungguh keji. Hanya pakai trik kotor. Kau selalu ganggu rencanaku. Ayo, cekik aku, cekik. Kuat-kuat. Serang. Senior. Senior, bangun. Adik senior. Bangunlah. Adik kecil. Bagaimana? Kita cari guru. Dia pasti bisa. Lari. Mereka bertiga mati di sini. Senior utama. Aku retas ponselmu pakai komputer. Aku bicara lewat ponselmu. Aku tahu situasi kalian. Tanya senior. Ingat sebelum turun gunung, guru beri dia token. Adik kecil. Saat turun gunung, token dari guru mana? Salam Tuan Istana. Bangun kakak. Bangun. Apa terjadi? Seperti mimpi. Tadi kita dikendalikan. Adik baik-baik saja. Bangun. Keluargaku bayar banyak. Bangun. Tuan Ye. Kau habis akal. Mati. Kakak Sen tunggu. Adik 4. Kau lepaskan mereka. Adik. Suruh istana gelap kendalikan dia. Biar dia lompat dari sini. Turun. Kakak 4. Kau banyak trik. Adik milikku. Aku adu ke guru bilang kau ganggu aku. Omong kosong adik kecilku tinggal di rumahku. Biarkan dia tinggal di rumahku mudah saja. Siapa tak punya rumah? Kau berani dorong aku. Aku marah. Berhenti ribut. Atau kita bertarung. Siapa menang dapat. Setuju. Kalau mending kau urungkan. Betul. Bertarung. Tak baik. Untuk hubungan sesama murid. Betul. Rendahkan martabat. Mending kita tanya. Pendapat adik. 4 kakak. Maaf. Aku tak bisa pilih siapapun. Tentang kutukan di tubuhku. Benar tak ada cara. Kutukan ini. Sudah takdir hidupmu. Betul. Bahkan dewa datang. Tak bisa ubah. Guru. Kau. Guru. Lan R. Sudahlah. Guru sudah berusaha. Kakak.
Ternyata aku Zhao Rui. Nasibku tiba. Ayo, Aku Zhao Rui tak takut kalian. Adik kecil, kau sudah terkepung. Cepat menyerah. Tolong. Adik kecil, kau tak bisa lolos dari genggaman kami. Nasib. Ah, benar. Inilah takdirnya. 4 bunga cinta sial. Aku tadinya pakai nikah untuk batal. Tapi, sampai kini, belum terpikir. Guru, kali ini Anda salah hitung. Adik kecil, ini 5 bencana cinta. Tolong, jangan lari guru. Tolong aku. Kenapa jadi 5 lagi? Muridku. Kau. Semoga beruntung.